klik aja. Nah, ini tampilan Microsoft Office Excel-nya. Biasanya untuk memulai di awal yaitu kita pilih yang blank workbook. Nah, ini biar gak ribet sih sebenarnya. Kita karena ingin memulai dari awal, maka kita harus pilih yang blank ini. Kita klik aja. Nah, setelah kita klik maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kita juga walaupun bentuknya itu kotak-kotak begini, tapi nggak akan tampil nanti di saat di print, kecuali memang kotak yang menjadi fokus kita. Nah, misalnya di dalam kotak itu ada teks-teksnya saja yang akan tampil di saat di printnya, kecuali kita kasih kotak. Nah, cara bekerja di Microsoft Office itu, maka kita tinggal langsung ketik aja. Kalau apapun yang akan kita buat itu kita tinggal ketik aja. Seperti misalnya ini salah satu salah satu contoh yang biasa dipakai oleh orang-orang di Microsoft Office, salah satunya membuat sebuah absensi misalnya. Jadi tampilannya mau kita rubah nggak masalah, kita rubah dulu biar nggak biar nggak ribet. Artinya kita sudah tahu pasti ini lembaran keberapa dan lembaran keberapa. Kita ke menu view. Nah, setelah kita sampai pada halaman menu view, di sini kan sebenarnya tampilan seperti ini sebenarnya normal ya, tampilan normal. Maka kita pergi ke pagar layoutnya ini, karena di pagar layout ini berbentuk lembaran-lembaran. Nanti kita klik. Nah, jadi ini sudah berbentuk lembaran. Jadi kita tinggal ketik aja apa yang mau kita ketik. Seperti tadi saya contohkan daftar hadir misalnya. Kita klik aja di sini. Daftar hadir. Terus di bawahnya misalnya nama lembaga ataupun nama sebuah kesatuan atau organisasi atau nama kegiatan. Misalnya di sini di bawahnya nama organisasi S atau nama lembaga ya, SMA Indonesia Raya misalnya gitu kan, SMA Indonesia Raya. Yang di bawahnya terserah kita mau ketik apa lagi, atau mungkin di sini langsung ditulis alamatnya ya, atau mungkin di sini ditulis langsung tahun pelajaran 2024/2025. Kita akan atur langsung biar mudah ya, kita langsung atur aja posisinya ini. Tapi ya nggak usah atur dulu sebenarnya, kita selesaikan sampai bawah dulu. Di sini di kotak pertama biasanya kita kasih 0. Nah, 0 ini maksudnya nomor urut ya, nomor urut di dalam absen itu. Terus yang selanjutnya nama. Selanjutnya lagi jenis kelamin misalnya. Jenis kelamin. Nah, biasanya jenis kelamin lebih sering ditandai dengan begini ya, perempuan atau laki-laki, atau laki-laki perempuan, terserah mau mana yang ditaruh di depan. Biasanya taruh laki-laki ya, laki-laki atau perempuan. Yang selanjutnya tanggal kehadiran. Selesai itu biasanya di tanggal ini kita menghabiskan 30 kotak, akan tetapi kita buat per minggu aja, daftar hadir per minggu. Ini kan jadi sangat mudah sekali sebenarnya kalau bekerja di Microsoft Office. Sangat mudah sekali sebenarnya di saat kita mengerjakan pekerjaan kita yang ada kolomnya itu di Microsoft Office Excel. Nah, kayak gini. Biasanya menghabiskan beberapa kotak di sini. Seperti misalnya kotak pertama tanggal 1, kotak kedua tanggal 3, terus selanjutnya sampai selesai. Karena 1 minggu berarti cukup 7 aja ya, sampai 7, yaitu 7 hari. Maka kita selaraskan dulu tanggalnya ini. Nah, jadi cukup ditarik yang di atas ini, ditarik kemana itu kan, ditekan, setelah ditekan ditarik. Nah, ini. Maka yang di blok yang lain ini akan mengikuti. Selanjutnya yaitu tentang
kita menyatukan kotak-kotak yang ada, kolom-kolom yang ada ini kita satukan. Tanggal, nah karena di bawahnya ini ada tanggal semua, maka di atasnya ya dikasih keterangan bahwa ini memang tanggal gitu. Atau bisa dikatakan minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga. Kita pergi ke home. Nah, setelah sampai di home, di sini ada Marge and Center. Jadi kita pilih yang ini karena sudah diblok, maka nanti akan bersatu gitu, akan kumpul. Nah, ini sudah. Terus gimana kalau di sampingnya ini kan nggak sama? Di sampingnya ini butuh satu susun, terus sedangkan yang ini kan dua susun. Sama kayak tadi caranya, kita blok terus pakai Marge Center. Nah, sama kayak nama ini juga begitu kan, tetapi di saat ngeblok pertama kali diklik yang ada teksnya baru ditarik. Dikliknya itu ya jangan dilepas. Diklik dan dilepas, ditarik, ya sudah terblok ya. Baru kita lepas. Kita pilih Marge Center, terus yang kedua no ini maksudnya nomor urut, kita klik, tarik ke bawah, lepas, langsung klik Marge Center. Oke, ini tulisannya nggak benar, harusnya ada di tengah ya, kita blok aja. Kita blok mana tulisan yang akan kita setting, ya ini aja. Pakai yang fokusnya itu di tengah, pakai yang fokusnya di tengah. Nah, ini sudah ada di tengah. Terus selanjutnya kita atur lebar kotak. Jadi kalau kita mau ngatur lebar kotak mudah caranya ya, kita tinggal pergi ke baris A, B, C ini di tengah-tengahnya. Setelah kursor ini berbentuk begini, nah maka kita klik, jangan dilepas. Nah, mau kita tarik kemana terserah, silahkan. Nah, kita tarik agar sesuai dengan kotak yang kita butuhkan besarnya. Selanjutnya LP nya juga, lagi-lagi ada berubahnya juga, ditarik. Terus nama ini butuh kotak yang luas, jadi kita perluas dulu yang kotak. Nah, anggap sudah bagus lah seperti ini ya. Terus selanjutnya yaitu kita sebenarnya di absen itu kan tidak hanya berisikan tanggal, di situ juga ada rekap sebenarnya seperti. Nah, baik, kita lanjut. Jadi kotak ini akan kita setting, akan kita atur. Tapi sebelum itu di sini sebenarnya di sampingnya tanggal itu ada rekap, yang dimana biasanya di dalam rekap itu ya berisi aktivitas di sana di tanggal selama 1 minggu, itu hari selama 1 minggu. Biasanya ya di sini A, di sampingnya I atau izin, A in alpha. Nah, A I S biasanya begitu. Kita blok biar kotaknya itu sesuai, terus juga kita tarik. Nah, ini sudah jadi ya, sudah jadi. Jadi kita satukan kotak ini lagi pakai Marge Center. Kita ketik di sini rekap. Nggak usah ke situ dulu. Kita kembalikan, blok lagi, terus klik Marge Center tadi. Nah, ini kita satukan dengan yang di atas. Nah, begini caranya menyatukan dengan yang di atas. Di blok dari teks yang ada itu, kotak yang ada teksnya. Terus setelah diklik kotak yang ada teksnya, kita tarik ke atas kalau misalnya yang di atas mau diikutkan jadi satu kotak. Klik Marge Center lagi. Nah, ini sekarang kita atur posisi tulisan. Nah, benar kayak gini sudah benar. Jadi di sini nanti akan berisi rekap alfanya itu berapa, artinya tidak masuknya berapa, tidak hadirnya berapa, terus izinnya berapa di dalam 1 minggu itu, sakitnya berapa. Jadi ini yang akan akan disetor nanti kalau misal ditanyakan dengan, sehingga jumlah hari itu biasanya ya, jumlah hari ya ini dikurangi dengan alfa, biasanya kan di kantor-kantor begitu. Alfanya berapa? Kalau misalnya 7 terus alfanya ternyata 5, berarti kan yang masuknya hanya 2 hari gitu kan. Sudah ketemu langsung. Nah, selanjutnya kita buat kotak. Tapi sebelum itu ya yang di atas ini kita format, kita atur dulu. Nah, untuk ada di tengah, ini jangan langsung kita ngetiknya di tengah, jangan. Kita blok teks yang tadi ya. Karena sebelumnya kotak pertama ini yang kita jadikan tempat teks tadi.
Nah, kita blok dari kotak pertama ke samping sampai batas di mana keinginan kita ya. Terus selesai ini pergi ke market center lagi. Begitu selanjutnya market center lagi setelah di blok, klik, tarik, lepas, terus market center. Nah ini kan sudah ada di tengah, ini sudah bagus kayak gitu. Nah untuk berikutnya yaitu kita tinggal buat kotak. Kita misalnya mau kotak ini mau berapa, misalnya kan ke bawah, oh ternyata berisi 20, hanya 20 pegawai saja misalnya kan, ya kita kasih nomor 1, 2, 3. Nah ada cara cepat ya biar kita tidak terlalu lama ngetiknya. Jadi kita klik dulu nomor 1, kita klik, jangan dilepas, kita tarik ke bawah sampai nomor 2. Nah ini kan sudah 1 dan 2 terblok. Maka di pojok bawah ini, di hasil blok tadi di pojok bawah ada kotak kecil. Nah terus kita arahkan kursor ke sini. Di saat kursornya berbentuk ini penjumlahan kayak gini, tambahan apa namanya ini ya, pertambahan ini ya, kita klik, jangan dilepas, kita klik, tarik ke bawah sampai jumlahnya itu 20, karena maunya kita 20 tadi. Nah terus setelah itu kita lepas, maka akan otomatis muncul nomor-nomor berikutnya dan tersusun dengan baik. Posisi kita perbaiki jadi rata tengah ya, kita tinggal blok aja terus pakai rata tengah. Ini udah selesai. Makanya kita tinggal kotak dulu, kotak selesaikan. Nah bloknya sampai sini. Jadi yang pertama cara ngebloknya itu ya pilih kotak yang paling kiri yang ada teksnya, terus juga batas atasnya di mana. Ternyata di sini yang memulai, kita akan memulai ngebloknya itu dari sini. Kita klik, jangan dilepas, tarik, terus tarik ke bawah lagi. Nah, sudah mentok di sini di angka 20, kita lepas. Langsung pergi ke button border ya, button border ini. Kita klik yang ada panah ke bawahnya. Nah, setelah muncul seperti ini, maka kita pilih all border. Artinya yang kita blok itu semua akan kita kasih kotak gitu. Kalau misalnya hanya di samping aja yang mau dikasih kotak, ya pakai ini outside border ini. Tapi karena memang semua yang kita blok itu mau dikasih kotak, ya pakai all borders. Nah ini udah berbentuk kotak. Mudah sekali kok ya, daripada kita di Microsoft Word misalnya kan, di Word kita mau buat absen daftar hadir itu ya agak ribet sebenarnya gitu. Terus selanjutnya biasanya di sini tempatnya itu di mana, di kabupaten misalnya, entah itu kabupaten Sumeneb atau kabupaten apa. Dan selesai ini juga berisi tanggal, misalnya tanggal 23 ya, misalnya tanggal 23 Januari 2025 misalnya begitu. Di bawahnya ya yang akan menandatangani berarti kepala SMA apalah selanjutnya dia. Selesai itu juga biasanya di tanda tangan itu spasi ke bawah itu ada 3 enter gitu kan, baru nama. Misalnya namanya begini ya. Kita kasih garis bawah. Tapi sebelum itu ya kita satukan kotaknya ini dulu. Pakai marga center lagi. Ini juga kita satukan, nggak usah aja lah. Nah kita kasih kotaknya itu bukan kotak keseluruhan, hanya di bawahnya aja mau kita kasih kotak garis, tanda garis. Jadi kita pilih bottom border. Nah, maka yang di bawah aja, yang ada garisnya. Karena sebenarnya garis ini ya garisnya kotak ya, tapi karena memang butuh satu yang di bawah sebagai alas ya itu aja, jangan semua. Kalau di sini tanda tangan di print ya, di print. Terus kita simpan. Kita kasih nama daftar hadir. Nah, kita kasih nama daftar hadir. Daftar hadir apa itu terserah, atau daftar hadir pegawai mungkin. Bisa. Terus kita tentukan lokasi mau kita simpan di mana. Kita buka. Kalau saya sih sukanya ya langsung ditempatkan di file atau folder yang kita inginkan gitu. Ya kalau ada daftar hadir berarti kan taruhnya di daftar hadir. Tapi ya biar lebih mudah langsung pilih D aja. Di D ini banyak ya, berisi banyak file di D ini.
Kalau ini daftar hadir, karena ada nama yang sama, maka kita kasih nama lain daftar hadir. Oh iya, kalau ini kan daftar hadir, sedangkan yang kita buat ini kita kasih nama daftar hadir pegawai. Langsung kita save, lokasinya nanti akan di sini, di volume D. Ini volume D, biasanya ada yang nyebut ini local disk D, gitu kan.